Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi sama gua Teknisi Keliling. Di video kali ini yang mau gua bahas masih seputar tentang AC, teman-teman. Jadinya banyak dari teman-teman gua, dari pelanggan gua juga yang nanya kalau yang mau ganti AC baru, Bang. Freon apa sih, Bang, yang bagus? AC dengan freon apa yang bagus dan lebih dingin gitu? R410A atau R32 gitu. Kenapa nggak R22? Karena R22 itu sudah tidak diproduksi lagi, teman-teman, AC-nya. Dia udah ditinggalkan lah, udah nggak ada lagi yang baru. Kalau R22 itu. Kenapa R22 udah nggak diproduksi lagi? Karena menurut info yang gue cari, itu sesuai data juga, R22 itu tidak ramah lingkungan, teman-teman. Jadi katanya itu R22 itu merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global gitu, teman-teman. Maka di produsen AC mencarilah alternatif lain selain R22 apa untuk mengganti AC split. Sebenarnya freon itu banyak, ada R134A buat freon mobil, R600, R290, banyak freon. Cuman kan untuk AC split itu khususnya R22 gitu. Dan produsen AC itu mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Apa? Temukanlah R410A, teman-teman. R410A itu konon katanya dia tidak merusak ozon, terus dia tidak terbakar, teman-teman, tidak seperti LPG gitu, dia aman gitu. Cuman kekurangannya itu dia masih menyebabkan masih berpotensi untuk pemanasan global yang lebih tinggi bahkan dari R22, teman-teman gitu. Dan untuk cooling indexnya atau untuk pendinginannya itu dia lebih rendah dari R22, teman-teman. Makanya selang berapa waktu R410A itu keluar, nggak lama kemudian R32 keluar, teman-teman. Kenapa R32 itu ditemukan? R32 itu ditemukan sama Daikin Jepang kalau nggak salah, teman-teman ya. Karena mungkin ini sih perkiraan gua, mungkin produsen AC itu merasa kurang puas dengan R410A karena cooling indexnya kecil gitu, teman. Udah gitu masih kurang ramah lingkungan gitu, masih menyebabkan potensi pemanasan global yang tinggi gitu. Makanya ditemukan R32 yang lebih ramah lingkungan lagi nih. Yang pertama, nilai plusnya dia tidak merusak ozon, terus potensi pemanasan globalnya itu kecil. Nah, kalau misalkan di tabel seperti ini nih, dia cuman di rank 600 kalau nggak salah, hampir seperempatnya dari R410A gitu, teman-teman. Jadi dia jauh lebih kecil untuk potensi pemanasan globalnya, anggaplah lebih ramah lingkungan gitu, teman-teman. Terus untuk cooling index ini, kalau ngelihat tabel di bawah ini nih, teman-teman nih, untuk cooling indexnya dia jauh lebih dingin dari teman-teman, bahkan lebih dingin dari R22. Misalkan di tabel seperti ini nih, dia di angka 160, R22 di angka 100 cooling indexnya ya. Terus R410A itu 92, paling kecil R410 tuh, R410A itu. Dan sesuai fakta yang gue temukan di lapangan, AC yang pakai R410A itu kurang dingin, teman-teman. Sebaliknya AC yang pakai R32 itu lebih dingin, teman-teman. Rata-rata yang sesuai yang gue temukan di lapangan seperti itu. Apalagi kalau masang AC R410 itu nggak dipakum, teman-teman. Jadi masangnya asal aja itu, yang penting kepasang udah cabut gitu. Itu biasanya kurang dingin atau malah tidak dingin gitu, teman-teman. Cuman ya kayak angin-angin doang gitu, adem-adem doang lah gitu, kayak kita di bawah pohon rambutan aja gitu, teman-teman. Jadi nggak ada nyes gitu. Beda sama AC R32, teman-teman. AC R32 itu lebih dingin, apalagi pemasangannya di vakum, teman-teman. SOP lah gitu masangnya, itu mantep. R32 itu rata-rata R32 itu cakep, teman-teman. Dan ampernya pun kecil-kecil, teman-teman, R32 itu, karena dia udah mempunyai cooling index yang tinggi. Jadi mereka tidak membutuhkan tekanan yang terlalu tinggi gitu, teman-teman. Cukup di 130 sampai 160 aja yang biasa gua isi freon di lapangan itu. Mungkin teman-teman teknisi lain punya pikiran yang beda gitu. Kalau gue biasanya seperti itu, dari rank 140 sampai 160 aja cukup. Tapi kalau misalkan untuk R410A itu tinggi banget, teman-teman, sampai 175, bahkan bisa lebih 180 itu segitu freon udah bawaan pabriknya. Kadang segitu, teman-teman, bahkan bisa lebih tinggi gitu. Kenapa R410A itu tekanan tinggi? Karena emang mereka harus bertekanan tinggi.
Kalau nggak punya tekanan tinggi, kapan dinginnya gitu teman-teman. Ibarat kata kalau itu dia harus ngebut gitu jalannya. Soalnya dia cooling indexnya kecil. Tapi kalau R32 jalan lebih pelan aja, mah udah dingin dia. Soalnya emang cooling indexnya tinggi teman-teman. Lebih cepat dia untuk pendinginan ruangannya gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya gue lebih pilih R32. Cuma masih ada kekurangan nih teman-teman nih ya. R32 itu katanya dia itu masih ada potensi untuk terbakar, cuma rendah, tidak seperti LPG teman-teman. Jadi ya bilang terbilang cukup aman lah. Soalnya selama ini gue temukan di lapangan belum ada tuh gue yang nemuin ACR32 meledak atau misalkan terbakar gitu, perayaan meleduk lah gitu. Enggak. Yang penting tinggal kita gimana aja, hati-hati dalam cara kerja, jangan sembrono. SOP lah gitu. Pasang AC R32 jangan sambil ngerokok gitu teman-teman. Ya kerja aja lah gitu. Kalau misalkan udah pasang semua boleh ngopi ngerokok gitu kalau udah selesai gitu. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya gue lebih milih R32. Tapi kalau teman-teman mau milih R410A silahkan, nggak apa-apa. Di sini teman-teman bebas milih. Itu kalau mau lebih aman pilih R410A. Kalau mau lebih cepat dingin dan ramah lingkungan pilih R32 teman-teman gitu. Jadi mungkin sampai di sini teman-teman udah punya bayangan mau beli AC dengan tipe freon apa gitu, udah nggak bingung lagi. Dan mudah-mudahan video gue bermanfaat teman-teman, buat teman-teman semua, buat menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin bingung mau nanyanya sama siapa gitu. Kalau nggak punya teman kayak gue, makanya kalau misalkan nggak punya yang punya teman gue itu pada beruntung teman-teman. Ya udah, video gue cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.